Setelah sebelumnya dijanjikan menuju ke pertarungan gelar pasca mengalahkan mantan juara Robert Whittaker, Khamzat Chimaev untuk yang kesekian kalinya kembali diprank oleh promosi dengan mengubah rencana awal kepada rencana sebelumnya untuk kembali menggelari match pertarungan gelar antara sang juara Dricus du Plessis versus Sean Strickland untuk acara UFC 312 yang akan digelar pada tanggal 8 Januari 2025 tahun depan. Dan menurut kabar yang beredar, jika Khamzat kembali dipesan untuk melakukan satu kali pertarungan lagi sebagai jalan nominasi untuk gelar yang apakah itu memastikan atau bahkan kembali di-prank, namun dari potensi pertarungan gelarnya ini Sean Strickland akhirnya berkicau kepada Khamzat di mana dia mengklaim bahwa petarung yang belum terkalahkan dari chatnya itu adalah seorang muslim yang palsu. Klaim mantan juara kelas menengah ini dituangkannya melalui akun media sosialnya dengan mengatakan, "Aku suka bagaimana Khamzat akan mencoba berbicara omong kosong kepadaku. Kamu sebenarnya bukan pria dengan penipuan kripto, mengadu domba Kadyrov demi mobil, melarikan diri ke Timur Tengah ketika tangan Germo menjadi sangat kuat. Tetaplah di jalurmu pria Swedia. Orang ini memiliki karakter moral seperti hewan, seorang muslim palsu." Beginilah cuitan Strickland pasca keputusan resmi pertarungan ulangnya dengan du Plessis. Satu hal yang paling menghibur jika nantinya Sean Strickland akhirnya berjumpa dengan Khamzat, maka cuitan ini akan menjadi modal lainnya untuk keberingasan pertarungan di antara keduanya. Karena dari ocehan Strickland ini jelas cukup menyinggung perasaan Khamzat, yang langsung juga ke media sosialnya dengan memberikan ancaman menggunakan senjata, mempertanyakan di mana keberadaan Strickland. Menyusul kekalahan kontroversialnya melalui keputusan terpisah melawan Cyril Gane yang digelar di UFC 310, CEO UFC Dana White menyampaikan permohonan maafnya kepada Alexander Volkov yang mengklaim bahwa petarung Rusia tersebut telah diperkaos oleh para juri. Alhasil dari keputusan juri ini membuat para penggemar di acara tersebut berbondong-bondong mengeluhkan hasilnya. Dana yang tidak mendukung hasil dari keputusan dewan juri tersebut langsung menghampiri Volkov setelah acara pertarungan. Di tengah petarung Rusia tersebut akan meninggalkan sisi oktagon. Upaya Kai Asakura untuk menjadi juara kedua kelahiran Jepang di UFC gagal di ajang utama UFC 310. Setelah dengan cepat meraih tembakan gelar dalam debutnya di UFC, Alexandre Pantoja membuktikan kepada Asakura bahwa ada level-level di divisi kelas terbang dengan menyelesaikan Asakura melalui kuncian Red Nikicho. Petarung elit asal Jepang itu tidak mampu menahan kecepatan gulat dan tekanan Pantoja meskipun awalnya sangat buruk kepada sang juara tersebut. Dan beberapa jam setelah menderita kekalahan pertamanya di UFC, Asakura secara brutal jujur kepada pengikutnya di media sosial. Dalam pernyataannya di halaman media sosialnya, Asakura berbicara kepada pengikutnya untuk yang pertama kalinya sejak UFC 310 dengan mengatakan, "Terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Aku minta maaf karena tidak bisa membalas dengan hasil. Dia adalah juara yang hebat dan aku masih lemah. Aku tidak mencapainya kali ini. Namun aku pasti akan bangkit dan menjadi juara. Aku selalu melakukan itu dan aku akan terus melakukannya sampai aku mencapainya. Aku akan kembali lebih kuat," tulisnya melalui akun Instagramnya. Asakura yang berusia 31 tahun sebenarnya masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki karirnya di UFC. Kekalahan ini mengakhiri dua kemenangan beruntunnya atas mantan juara Bellator Yoan Archuleta dan Yuki Motoya di arena Rizin. Mantan juara kelas bantam UFC Aljamain Sterling mengalami kekalahan pertamanya sejak naik ke kelas 10 di UFC 310 ketika kalah dengan angka mutlak dari Movsar Evloev. Pertarungan di antara kedua pesaing yang berpotensi menuju tembakan gelar ini berjalan cukup kompetitif dan beberapa penggemar juga memberikan klaim mereka bahwa kemenangan itu lebih pantas ditujukan kepada Sterling.
Namun meski demikian, bagi Sterling malah sebaliknya dengan menerima keputusan dari Dewan Juri yang kemudian diselinginya bahwa dia merasa telah tampil di level tertinggi dengan bertarung melawan lawan yang belum terkalahkan. Dalam cuitannya Aljo mengungkapkan, "Sulit, pastinya menyayat hati. Namun aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku baik-baik saja. Aku harap penampilan itu tidak mengecewakan kalian semua. Mobsar memang hebat. Aku angkat topi dan tidak ada alasan lagi. Persis seperti yang aku inginkan. Aku ingin memberikan yang terbaik dari diriku, mendapatkan yang terbaik darinya dan melihat di mana posisi kami. Lihat apakah aku dapat berjuang untuk memperebutkan emas lagi di kelas berat yang baru." Cuitnya di akun media sosial miliknya menanggapi kekalahan debutnya di kelas bulu. McGregor telah membidik banyak petarung selama bertahun-tahun. Baru-baru ini dia juga terlibat dalam perang kata-kata dengan Belal Muhammad yang merupakan juara kelas welter UFC saat ini. Belal hadir di UFC 310 dan kehadirannya diminta di dalam oktagon oleh Shavkat Rakhmonov. Namun Belal mengalami kesulitan untuk naik ke atas oktagon karena pihak penjaga keamanan tidak mengenal bahwa dia adalah sang juara di divisi kelas welter. Tentu saja ini menjadi satu bahan bagi McGregor untuk menyindir Belal Muhammad. Dengan alasan apa sang penjaga keamanan tidak mengenal sang juara UFC sambil tertawa terbahak-bahak. Look at the state of this one. The security doesn't know he's the champ. I'm not surprised, motherfucker. Shut your mouth, you little dope. You barely got into the ring. You don't even know you were the champion. Who's this fucking guy? Who the fuck is that good security there, yeah? Stop it. You are, boy, yeah. Di UFC 310, Dvalishvili terlibat pertengkaran dengan seorang penggemar di acara tersebut saat dia berjalan ke belakang panggung setelah meremehkan Aljamain Sterling dalam pertarungannya melawan Movsar Evloev. Rekaman muncul tepat setelah petugas keamanan turun tangan dan menarik Dvalishvili saat dia berteriak kepada penggemar tersebut, yang kemudian berakhir dengan adu tinju dengan pelatih Sterling dan yang lainnya. CEO UFC Dana White tidak terdengar terlalu terkejut setelah mengetahui tentang insiden itu karena dia mengetahui bahwa Dvalishvili tidak akan keberatan untuk mengejar siapapun, termasuk penggemar yang menjelek-jelekkannya dari tribun. Dalam konferensi persnya, CEO UFC itu mengatakan, "Dia adalah Strickland Mini tanpa mulut kepunyaanku. Apa yang kalian lakukan, biarkan dia membeli tayangan bayar per tayang. Kalian tidak bisa terus-terusan bertarung dengan penggemar. Kalian bisa melakukannya, namun itu akan menghabiskan banyak uang. Aku selalu mengatakannya, kita sedang dalam bisnis pertarungan. Ketika ini terjadi, kita harus menghadapinya," kata Dana White menanggapi insiden merah Dvalishvili di UFC 310. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He let go for a second. No, he's still on it.